Pemirsa, polisi terus melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka dugaan pelecehan seksual IWAS alias Agus yang merupakan seorang tunadaksa. Pemeriksaan ini untuk melengkapi berkas perkara tersangka yang saat ini sudah diserahkan penyidik polisi ke tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Tersangka kasus pelecehan seksual yang merupakan seorang tunadaksa IWAS alias Agus Selasa pagi kembali menjalani pemeriksaan di Subdirektorat Renakta Direktorat Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat. Agus menjalani pemeriksaan dengan didampingi sang ibu dan tim kuasa hukum. Ditanya apa saja tadi Gus di Agus? Ada sekitar jam berapa itu? 1 jam ya? Ada sekitar berapa pertanyaan Gus? 10, 20? Tapi tetap didampingi sama ibu ya? Sementara polisi terus melengkapi berkas perkara yang telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat atas laporan 5 korban dari 7 korban pelecehan seksual yang resmi melapor ke polisi. Sementara 2 korban lainnya berkas perkaranya terpisah karena berstatus di bawah umur sehingga pasal yang akan disangkakan berbeda. Jadi ada sampai saat ini pemeriksaan masih tetap berjalan dan hari ini juga tersangka didampingi dengan pengacara yang baru hari ini dan sudah kita terima surat kuasa pendampingan dari pengacara yang baru. Itu aja, karena pemeriksaan belum selesai, masih tahap proses pemeriksaan sampai saat ini. Saat ini kita fokus terkait dengan berkas perkara yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan 2 sudah kita GAI, salah satunya memang ada anak-anak. Tapi fokus di dalam pemeriksaan itu ada 5 termasuk dengan korban itu sendiri. Berkas perkara para korban saat ini tengah diteliti tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Berkas perkara telah diterima jaksa pada 29 November lalu. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah korban dugaan pelecehan yang dilakukan tersangka IWAS alias Agus yang merupakan seorang tunadaksa mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Viralnya kasus ini membuat korban merasa terancam secara psikologis. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat terus membuka posko pengaduan korban tersangka IWS alias Agus. Korban Agus tercatat sudah 15 orang, namun yang resmi melaporkan diri menjadi korban sebanyak 7 orang. Mereka mengajukan perlindungan diri ke LPSK. Ada ancaman, ada apa terhadap korban? Sebenarnya ancaman secara langsung yang diterima oleh korban sih tidak ada. Cuma kan dengan ramainya ini kan korban masih tetap dapat akses melihat bagaimana pro kontra yang ada di masyarakat juga kan. Dan itu yang sebenarnya membuat korban juga benar-benar masih dalam kondisi yang cukup trauma sampai sekarang, bahkan memang belum berani sama sekali untuk muncul sedikit pun gitu ya. Jadi memang masih dengan perwakilan dari kami pendamping. Meski tidak mendapat ancaman dan intimidasi secara langsung, namun viralnya kasus ini membuat korban merasa terancam secara psikologis. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Lalu apa informasi terbaru dari kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Agus, seorang tunadaksa? Kita sapa rekan Herman Zuhdi. Ya, Herman, benarkah besok polisi akan melakukan proses rekonstruksi terhadap kasus Agus ini? Baik Gita dan juga Aditya, dapat kami kabarkan bahwa memang Agus sejak pagi tadi hingga siang tadi pada Selasa siang sudah menjalani pemeriksaan tambahan di Subdirektorat Renakta Direktorat Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat. Sejumlah pertanyaan diajukan, ditanyakan kepada Agus seputar bagaimana kemudian cara dan untuk menggait para wanita yang telah menjadi korban dan telah melapor ke Mapolda Nusa Tenggara Barat. Agus ditemani oleh ibunda dan 16 pengacara penasihat hukum yang sebelumnya sudah resmi ditunjuk Agus untuk mendampinginya selama proses hukum. Selain itu, para korban 5 dari 7 korban yang secara resmi telah melapor ke Mapolda Nusa Tenggara Barat juga telah mengajukan
perlindungan kepada LPSK untuk kemudian didampingi untuk memulihkan tekanan psikologis yang terjadi sejak viralnya kasus yang membelit mereka. Selain itu, proses rekonstruksi juga menurut rencana akan dilakukan pada Rabu esok pukul 9.00 nanti. Ada sejumlah lokasi yang menjadi tempat berlangsungnya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus, diantaranya adalah teras Udayana, kemudian area Taman Udayana, termasuk diantaranya homestay yang menjadi tempat Agus melakukan aksi pelecehan seksual tersebut. Selain itu, saat ini Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas sudah tiba di Mapolda Nusa Tenggara Barat dan saat ini tengah melakukan pertemuan dengan sejumlah petinggi Mapolda Nusa Tenggara Barat termasuk Direktur Kriminal Umum, berlangsung di gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat. Kompolnas, anggota Kompolnas yang hadir satu orang yaitu Ida Utari Purnamasari. Saat ini tengah melakukan pertemuan dengan para petinggi di Mapolda Nusa Tenggara Barat. Aditya. Baik, proses rekonstruksi akan segera dilakukan. Terima kasih Herman Judi atas laporannya dan selamat kembali bertugas.